Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man da'a bida'awatihi. Wa man jahada fi sabilihi. Wa man salaka bimanhajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min azabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jamaah rahimakumullah, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita rasakan pada hari ini adalah kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan nanti insya Allah kita akan sama-sama melaksanakan salat isya berjamaah. Jamaah rahimakumullah, setidaknya ada dua kenikmatan yang malam hari ini kita rasakan bersama-sama. Ya. Yang pertama adalah nikmatnya kita hadir di majelis ilmu. Ya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, pernah Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat dalam majelis ilmu dan kemudian beliau bersabda seperti ini. Ayuhibbu ahadukum antazzabu ilal bathan. Suka enggak kamu sekalian kalau kamu itu pergi ke Bathan? Bathan itu wadin fil Madinah, sebuah lembah di kota Madinah. Suka enggak kamu itu pergi ke Bathan? Ya. Kemudian Rasul mengatakan wa tarji'u minhu bi baqataini azimataini bila ismin walaqati rahmi walaqati'ati rahmi. Kamu ke Bathan, kemudian tiba-tiba kamu itu pulang dari Bathan itu dengan membawa dua onta besar. Ya. Bila ismin, tidak membawa dosa, artinya itu halal onta itu, enggak mencuri, enggak berbuat kezaliman, wala qati'ati rahim, dan tidak memutus tali silaturahim. Jadi pergi ke Bathan, sebuah lembah, tiba-tiba pulang membawa apa? Dua onta besar, gemuk-gemuk. Ya. Tentu para sahabat bertanya, menjawab, ya kami suka Rasulullah. Ya, tentu kami suka. Maka beliau mengatakan, kamu hadir, kata Rasulullah, di dalam sebuah masjid, dalam sebuah majlis, wa tadrasuna ayataini, dan kamu mempelajari dua ayat, khairun min faqataini azimataini, itu lebih baik daripada dua onta besar. Wa salatu ayatin, dan tiga ayat itu lebih baik daripada tiga onta besar. Dan seterusnya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ini ibaratnya ya hadir di sini, insya Allah kalau kita mengkaji dua ayat kita mendapatkan dua onta besar bahkan lebih. Jadi alhamdulillah nanti panjenengan pulang dari Aroyan dapat apa? Dapat onta. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, itu yang penting ikhlas datangnya. Ini kenikmatan yang pertama yang kita rasakan hari ini. Allah telah siapkan onta besar untuk panjenengan semuanya. Hadis ini Sahih Muslim. Ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ya, ada dua
waktu sholat ya yang sangat istimewa yang apabila kita hadiri dengan cara berjamaah, yaitu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah nanti kita akan sama-sama sholat isya berjamaah. Kenapa demikian? Kalau kita sholat isya berjamaah, kata Rasulullah, kasolati nisfil lail, seperti sholat separuh malam. Ya, ini kan mustahil ada orang yang sholat dengan separuh malam, sholat sampai separuh malam, nggak mungkin. Dan kita bisa ganti dengan sholat isya berjamaah. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, kajian kita adalah tentang indahnya ukhuwah Islamiyah. Ini insyaallah kajian yang sudah sering kita kaji sama-sama. Tapi kalau kita melihat akhir-akhir ini kayaknya ukhuwah itu sudah hampir punah dan pudar. Ya. Kita akan coba untuk mengkaji kejadian di abad pertengahan dulu ya. Sebelum nanti ke Sirah Nabawi. Ada sebuah kerajaan dulu di Borneo ya. Sang raja ini gelisah ya. Gelisahnya adalah kenapa umat Islam ini kok selalu kalah dengan umat yang lain. Maka kemudian sang raja ini mengumpulkan para muftinya, para ulamanya untuk mendiskusikan apa penyebab umat Islam ini kok jatuh dan kalah dengan umat yang lain. Maka kemudian mereka sepakat membuat sebuah surat dan dikirim ke Al-Azhar ketika itu. Ya. Yang waktu itu dipimpin oleh periode yang kedua setelah Muhammad Abduh, yaitu muridnya namanya Syekh Said Ridho. Sampailah surat ini ke Al-Azhar. Temanya, kenapa umat Islam ini kok mundur dan kalah dengan umat-umat yang lain. Rasul Ridho kemudian mengutus naibnya, wakilnya untuk menjawab ini, yaitu Syekh Syakib Arsalan. Ya, menjawab pertanyaannya para ulama Indonesia ini. Maka dijawablah ya surat itu dengan artikel yang dimuat di majalah Al-Manar ketika itu. Jadi ada beberapa penyebab yang menyebabkan umat Islam ini jatuh dan kalah dengan umat yang lain. Ya. Dan kemudian artikel itu dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam ini kok mundur ke belakang sedangkan umat yang lain kok maju ke depan? Sedangkan mundur ke belakang ya, namanya mundur ke belakang. Di antara penyebabnya jemaah rahimakumullah ada 5 ya. Yang pertama itu yang aneh, beliau mengatakan ya jahlul muslimina bima'rifati dinihim. Ya, bodohnya umat Islam dalam memahami agama mereka. Itu penyebab utama kenapa umat Islam ini kok mundur. Itu bodohnya umat Islam memahami agama ini. Islam tapi enggak paham dengan agama ini. Muslim tapi enggak paham dengan din ini. Ini kan fatal. Ya, nanti kapan kami kita kaji masalah Islam itu. Nah, yang kedua, dhaful iman, lemahnya iman kata beliau. Ya, sehingga kemudian muncullah khurafat, tahayul, bid'ah dan sebagainya, dhaful iman. Nah, yang ketiga kata beliau, tafriqul muslim bainal ahzab kata beliau. Pecahnya umat Islam dengan berbagai macam kelompok-kelompok. Ya, ini. Dan yang kita bahas adalah yang ketiga ini, bahwa di antara penyebab umat Islam itu hancur adalah ukhuwah Islamnya sudah pudar dan kemudian terpecahnya umat Islam dalam bentuk golongan masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, di antara penyebab kenapa umat Islam ini pecah atau mungkin pudarnya ukhuwah itu adalah tipu dayanya orang-orang kufar. Ya. Kita ambil contoh. 14 abad yang lalu, ya, Yasrib, ya, itu salah satu tempat yang menjadi tujuan utama Rasulullah hijrah, yaitu menjadi kota Madinah. Yasrib itu sebelum menjadi Madinah, itu dikuasai oleh 3 kelompok manusia. Ya. Yang pertama, yang paling besar adalah kelompok orang-orang musyrikin yang terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj. Ya. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi, ya,
ada Bani Nadir, Bani Kunaiko, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah orang-orang kufar, ya, yang sifatnya umum. Nah, ternyata yang paling besar adalah orang Aus dan Khazraj. Ketika Yasrib ini belum Islam, ya, dan mereka belum menjadi Muslim, ini setiap tahun, setiap saat selalu berperang ini, dua kaum ini. Bertempur dan bertempur. Dan kemudian singkat cerita, datang Rasulullah dan para sahabat, kemudian mereka disatukan dalam dekapan ukhuwah Islamiyah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya, tiba-tiba orang Yahudi itu enggak ridho kalau dua suku besar ini menjadi baik dan terikat dengan ukhuwah Islamiyah. Enggak ridho itu. Akhirnya kemudian diutuslah salah seorang Yahudi yang punya kapasitas intelektual yang sangat tinggi, namanya Sas bin Qais. Ya. Sas bin Qais ini diutus oleh orang-orang Yahudi ini supaya memecah belah, ya, barisan kaum muslimin di Madinah, itu orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj. Nah, akhirnya cara yang paling mudah adalah dengan mengadu domba. Ya. Adu domba itu kalau dalam bahasa kita itu belah bambu, ya. Belah bambu itu yang satu diinjak, yang satu tarik ke atas, ya. Yang satu itu dihinakan, yang satunya dimuliakan, sehingga timbul iri. Namanya belah bambu, ya. Gitu ya. Ya, umat kan seperti itu kan. Hampir sama dengan modelnya orang Yahudi, Sas bin Qais dengan cara belah bambu. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya kemudian dihidupkan kembalilah bayangan-bayangan, ya, pertarungan mereka itu. Mungkin dia datang ke kelompoknya Aus, ya, yang mayoritas. Kamu ini mayoritas, tapi kenapa kamu kok mau dengan orang-orang yang minoritas, yaitu orang Khazraj itu? Jangan mau. Ya. Dulu kamu kan yang menguasai pasar, yang menguasai kekuasaan. Tapi kenapa kamu kok mau berbagi dengan orang-orang yang minoritas itu? Jangan mau kamu itu. Nah. Dia datang kemudian ke Khazraj. Kamu betul minoritas, tapi kamu itu orang-orang yang top, intelektualmu tinggi. Jangan mau bergabung dengan orang-orang yang Khazraj seperti itu, yang Aus seperti itu. Wah, macam-macam. Dibumbui dengan berbagai macam bumbu yang macam-macam, luar biasa. Artinya belah bambu. Akhirnya terbayanglah permusuhan mereka itu. Emosi, ya, berkumpullah mereka itu di sebuah tempat namanya Maidanul Harrah, ya, lapangan, ya, beberapa mil dari kota Madinah. Bertemulah dua suku ini, ya, emosinya muncul dan kemudian sambil melempar-lempar batu, ya, mengolok-olok, hampir bertempur, ya, hampir bertempur dan menimbulkan tumpah darah. Padahal itu sudah Muslim, itu sudah dalam ukhuwah Islamiyah dan mereka adalah orang-orang Ansor. Untung saja ada sahabat Nabi yang melewati itu, orang Muhajirin, melihat kejadian Aus dan Khazraj yang akan bertempur, siap-siap bertempur itu. Maka larilah dia ke Rasulullah dan melaporkan kejadian ini. Jemaah rahimakumullah. Kita lihat, ya, apa reaksi Rasulullah ketika melihat, ya, kejadian Aus dan Khazraj yang akan berperang, ya, yang geger, terpecah belah. Ya. Beliau pun marah-marah dan mengatakan abidakwal jahiliyah, ya, wa ana bain azharikum. Ya. Apakah kamu akan kembali pada masa jahiliyah? Dengan aku Muhammad masih hidup bersama kamu sekalian. Wallahi kata Rasulullah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tidaklah halal bagi kamu sekalian untuk saling berpecah belah. Ibnu Katsir mengatakan, ya, dalam tafsirnya itu mengomentari sabda beliau, tidak ada satu kesempatan pun, ya, yang Rasul itu marah melebihi marahnya beliau ketika menghadapi umatnya itu berpecah belah. Rasul marah ketika itu. Ya. Abidakwal jahiliyati wa ana bain azharikum. Apakah kamu akan kembali kepada masa jahiliyah? Jangan aku Muhammad masih hidup bersama kamu sekalian. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tidak hal bagi kamu sekalian untuk berpecah belah. Akhirnya kemudian mereka pun sadar bahwa ini semuanya disebabkan oleh, ya, orang Yahudi yang memecah belah kaum muslimin. Akhirnya kemudian mereka berangkulan dan menyesali dan saling memaafkan. Jemaah rahimakumullah. Jadi kekuatan muslimin itu, ya,
Jadi sesungguhnya puncaknya adalah di ukhuwah Islamiyah itu. Kita lihat ya, teguran Allah kepada kita di akhir surat Al-Anfal. Akhir surat Al-Anfal. Apa kata Allah? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu sesungguhnya saling bersatu mereka itu. Mereka bersatu orang kafir itu. Illam taf'aluhu, kalau kamu enggak juga bersatu juga, kata Allah. Kalau kamu enggak bersatu sebagaimana orang kafir itu, takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini dan kerusakan yang sangat besar. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita ini enggak bersatu, ya tidak ada ukhuwah di sana, maka subhanallah, ya akan terjadi banyak fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Nah, kita lihat akhir-akhir ini bagaimana umat itu, masya Allah, ya, pada hal-hal yang sangat sepele saja sudah menjadi besar. Kita ini kadang-kadang kalau sudah masalah khilafiyah, ya, itu kadang-kadang kita ini melalaikan pemahaman antara usul dan furu, antara yang asasi dan yang cabang, antara yang pokok dan yang cabang. Sehingga kemudian kita seringkali terjebak pada asobiyah, yaitu fanatisme kelompok dan golongan. Padahal kalau kita membahas masalah khilafiyah yang itu berkutat masalah furu'iyah, semua para ulama mazhab itu tasamuh, bertoleransi, karena itu adalah masalah furu'iyah cabang dan gak ada masalah. Gak ada masalah. Pada zaman Rasulullah pun juga demikian. Terjadi perbedaan pendapat dan Rasul pun memaafkan. Kenapa demikian? Karena masalah furu'iyah pemahaman. Ya, saya ambil contoh. Ketika orang-orang Yahudi berkhianat di kota Madinah, maka Rasul dan para sahabat menyiapkan pasukannya untuk mengusir orang Yahudi, Bani Quraiqah. Ya, maka Rasul tata pasukannya, ya, kemudian beliau memberikan komandonya sangat singkat. Di antaranya adalah la tusallin al-asra hatta fi Bani Quraiqah. Ya, singkat padat komandonya. Janganlah kamu itu sholat asar sebelum kamu sampai di Bani Quraiqah. Jelas kan? Berarti enggak boleh sholat asar kalau belum sampai mana? Bani Quraiqah. Ya. Tapi ternyata, ya, perjalanan antara Madinah dan, ya, tempatnya orang Yahudi ini agak lama, agak panjang. Sehingga kemudian belum sampai di Bani Quraiqah sudah kumandang suara azan asar. Ya. Belum sampai di Bani Quraiqah ini, sudah azan asar. Terpecahlah dua pendapat. Loh, iki sholat asar, karena sudah waktu asar. Yang satu mengatakan, jangan, kata Rasulullah, kita enggak boleh sholat asar kalau belum sampai di Bani Quraiqah. Loh, tapi kalau kita ini berjalan, asar entek kok, ya, enggak nutut karena masih jauh itu Bani Quraiqah. Akhirnya terpecahlah. Yang satu memaham tekstual, ya, sabda Rasulullah, teksnya jelas, enggak boleh sholat asar sampai di Bani Quraiqah. Yang saya kontekstual, ya, konteksnya sekarang sholat asar harus ditegakkan. Nah, setelah pulang kembali ke Madinah, Rasulullah tersenyum dan mengatakan asabtumah, dua-duanya benar. Ya, jemaah rahimakumullah, karena memang pemahamannya seperti itu. Ya. Nah, dan masih banyak yang nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Artinya dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah enggak usah dibesar-besarkan. Karena semua para ulama mempunyai pendapat masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kita jaga ukhuwah ini jangan sampai kemudian pudar. Sebab kalau ukhuwah sudah pudar gara-gara fanatisme kelompok dan golongan, maka sesungguhnya ini bisa menyebabkan fitnah yang sangat besar dan kerusakan yang luar biasa besarnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara yang Rasul berikan agar ukhuwah ini tetap terjaga dengan baik. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hujurat itu, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Innamal, sesungguhnya hanya orang berimanlah yang bersaudara. Ya. Jadi orang yang beriman itu pada akhirnya harus bersaudara.
enggak boleh berpecah belah. Selama dia mukmin, dia harus bersaudara. Maka kalau ada perbedaan di antara kita, apa kata Allah? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka islahlah, perbaikilah di antara keduanya supaya enggak terjadi pecah belah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengatasi ya beberapa sahabat yang mungkin tidak nyaman dengan sahabat yang lain. Ya. Misalkan kita dengan teman ada crash, ya bisa cara jawane gak wawan sebagainya. Ada tips-tips Rasulullah yang bisa kita praktekkan sama-sama. Yang pertama, Rasul itu menceritakan, ya, ada seorang laki-laki, ini dalam Sahih Bukhari, ya, zaro akhahu ila qaryatil ukhra. Ada seorang laki-laki yang dia itu ingin berkunjung saudaranya di sebuah kampung yang lain. Ya. Kemudian ketika dalam perjalanan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia, ya, menanyakan laki-laki ini. Ya, di tengah perjalanan dia berkata, "Mau kemana kamu?" kata malaikat. Ya, "Saya akan mengunjungi saudaraku di kampung sebelah." Ya. "Hal turidu dunia?" Apakah kamu itu mengunjungi karena menginginkan sesuatu dari dunia itu? Artinya sampai niku silaturahim itu bekne menginginkan sesuatu gitu kan. Oh, tidak, katanya. Enggak. Aku mengunjunginya karena ahbabtuhu billah. Karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku mengunjunginya karena aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sang malaikat ini berkata, "Wallahi inni rasulullah ilaikum." Ya. Demi Allah, katanya, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu. Faqala rabbi, dan Tuhanku berkata, faqad ahabbakallahu kama ahbabtahu fi. Ya. Sesungguhnya Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan. Jadi kalau ada teman kita ini yang sedang dalam kondisi enggak nyaman, crash, ya silaturahimi, ya. Silaturahimi mungkin dengan membawa oleh-oleh, ya, hadiah tangan insyaallah, ya. Karena tahadu tahabbabtum. Bawalah hadiah, maka kamu akan saling mencintai, ya. Insyaallah kalau kita ikhlas lillahi taala, maka tidak nyamannya hati itu akan segera selesai. Itu tips yang pertama. Datangi dia, silaturahimi dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ya. Kalau ada orang yang sedang tanda-tanda apa ya, enggak baik, ya, segera tegur dengan cara teguran yang baik. Misalkan ada dua sahabat Nabi, ya. Satunya Bilal bin Rabah, yang satunya Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Ini sedang berdialog, tiba-tiba Abu Dzar berkata kepada Bilal, "Ya ibna Sauda," katanya, "wahai anaknya orang hitam." Ya. Bilal enggak marah karena memang Bilal itu orang yang hitam. Bapaknya orang Ethiopia, ibunya orang Ethiopia. Jangan tahu orang Ethiopia itu bagaimana? Ya, orang Ethiopia itu ya kayak Sadio Mane gitu ya. Ya hitam kulitnya, rambutnya keribu kan. Nek wong ireng ambil wong ireng nikah, tentu lahir anak yang hitam, enggak mungkin putih seperti saya kan gitu. Ya. Hitam. Bilal enggak marah itu. Ya, Bilal enggak marah. Tapi Rasulullah melihat kejadian itu, ini enggak beres ini. Kalau ini enggak segera diislah, akan timbul, ya, fitnah yang besar. Ya, maka Rasul pun memanggil Abu Dzar dengan mengatakan, "Ya Abu Dzar, inna fika mur'un jahiliyah." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada akhlak jahiliyah. Apa itu? Al-istihza, yaitu menghina saudara kamu. Dan menghina itu merupakan sifat sombong. Wallahi, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit
sombong meskipun sekecil biji sawi. Ya. Langsung diislah sama rahimahullah. Diberitahu bahwa ini enggak benar ini. Maka kemudian Abu Dzar pun meminta maaf kepada Bilal, ya, dan Bilal pun memaafkannya. Nah, jadi jamaah rahimahullah, kalau kita melihat ada teman yang agak sedikit ya mistake gitu kan, sedikit yang salah ya segera ditegur. Ini enggak benar Mas, ya. Kalau ditegur dan diluruskan. Ini cara yang kedua. Sebelum terjadi hal yang besar, segera diislah. Cara yang ketiga jamaah rahimahullah, ya. Untuk menjaga ukhuwah itu tutupi aib saudara kita semaksimal yang kita mampu, ya. Semaksimal kita mampu. Jadi kalau misalkan kita punya teman itu nek wong Mojokerto mengatakan gapleki, ya, jangan ikut juga gapleki kita ini. Tutup aibnya itu, ya. Yang jelas Rasul mengatakan seperti ini. Man radda irdi akhihi, ya. Barang siapa yang menutup cacat aib saudaranya itu, ya, maka Allah akan menutup aibnya fil akhirat kelak. Ya. Itu. Ya. Ini pujian Allah dan Rasulnya bagi orang yang tidak mudah mengungkap aib saudaranya. Ya. Jadi tutup aibnya. Kalau misalkan kita tidak mampu menutup aib saudara kita dan kemudian kita menyebarluaskan, maka akan terjadi ya ketidaknyamanan di antara mereka itu. Nah, kalau tidak nyaman antara dua hamba Allah ini, maka ini yang disisakan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada dua hamba Allah beriman, enggak wawuh gara-gara ketahuan awakmu iku mang lho, jare wong iki ngene. Loh, ternyata aibku yang menyebarkan dia. Akhirnya kemudian terjadi dendam dan enggak wawuh. Ini Rasul menyesal ini. Apa kata beliau? Yuftahu abwabul jannati yaumal isni wal khamis, kata Rasulullah. Pintu surga itu dibuka lebar-lebar setiap hari Senin dan Kamis. Iki dina apa iki? Dina Jumat ya. Enak ingat dina Kamis iso dapat pahala itu ya. Jadi pintu surga dibuka lebar-lebar pada hari Senin dan Kamis. Fa yaghfirullahu ta'ala kulla 'abdin ma yusyriku billah. Allah akan mengampuni setiap hambanya itu selama tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tetap istiqomah dalam keimanan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita setiap Senin dan Kamis. Ya. Illa, kata Rasulullah, kecuali ini yang Rasulullah sesalkan. Illa rajulani, ya, wa kana bainahuma sahna, kata beliau. Kecuali, kata Rasulullah sambil menangis beliau itu, ada dua orang yang masing-masing dari mereka itu sahna, ada dendam di antara mereka, enggak wawuh. Ya, enggak ada dendam itu. Enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu, maka dikatakanlah untuk orang dua ini, ya, angdiru hatta yastaliha. Angdiru hatta yastaliha. Angdiru hatta yastaliha. Tunggulah mereka itu sampai mereka itu berbaik kembali. Tunggulah mereka itu sampai mereka itu berbaik kembali. Tunggulah mereka itu sampai mereka itu berbaik kembali. Jadi kalau belum berbaik, Allah enggak akan ampuni ya dosa-dosa kita. Maka jamaah rahimakumullah, ya, jangan mudah kita ini mengubar aib saudara kita, ya. Karena semua orang itu punya cacat dan kelemahan. Ya, enggak ada yang sempurna. Kalau kita ini mudah mengumbar aib, masya Allah, ya, pasti akan terjadi fitnah yang besar. Apalagi aibnya di share di medsos, ya, masya Allah itu. Wis tambah nemen itu, ya. Bukan rojul ini lagi itu, ya, bukan dua orang lagi itu kata Rasulullah mungkin. Nah, di medsos akhirnya apa? Kelompok itu kan, kelompok ini kelompok itu terjadi syahna, dendam. Karena apa? Karena itu tadi. Dan sekarang ini akhir-akhir ini kan medsos itu kan banyak hoaxnya itu kan. Banyak hoax yang menimbulkan fitnah. Ya, sebab begini Bapak Ibu, ya. Orang itu ketika dia nge-share berita, di dalam hatinya ada dua motivasi, ya. Yang pertama, disik-disikan. Aku yang paling pertama nge-share ini. Disik-disikan. Padahal belum ngecek apa beritanya, langsung di-share. Aku yang paling pertama nge-share ini. Disik-disikan. Ya.
Yang kedua, ya memang sengaja ya membuat kisrul dengan berita-berita hoax itu. Makanya hati-hati jangan sampai kita ini membuat kisrul atau syahna di antara kita semuanya. Ini cara yang berapa? Yang ketiga, ya, bahwa tutup aib saudara kita, jangan sampai kita mudah membuka aibnya itu. Cara yang keempat, jemaah rahimakumullah, yang Rasul ajarkan supaya kita ini tetap menjaga ukhuwah kita, yaitu memaafkan, ya, apapun kesalahan saudara kita ini, ya, kita maafkan, ya, dimaafkan jemaah rahimakumullah. Yang punya hutang, ya, kalau jenengan mampu, ya sudah kita anggap lunas, ya. Kalau seiman tak diskon mas separuh ae, ya, yang separuh saya sahur dengan diskon, ya itu. Kita maafkan kesalahan itu, sehebat apapun kesalahan itu kita maafkan. Wa anta'fu khairul lakum. Engkau memaafkan itu kata Allah itu lebih baik bagi kamu daripada kamu itu datang meminta maaf, tapi maafkanlah saudara kamu itu. Ya, itu ya. Loro Ustaz. Perkataannya itu menyayat hati, enggak nyaman, loro. Harga diriku hancur gara-gara dia. Sudahlah, maafkan saja, itu kan? Ya. Kalau kita dendam kemudian membalasnya tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi maafkanlah dan kemudian berikan dia itu senyuman yang terbaik. Tak maafkan apapun kesalahan kamu. Insya Allah dia akan sadar. Itu yang kemudian kelima, jemaah rahimakumullah, supaya kita ini bisa menjaga ukhuwah, yaitu menolong saudara kita yang dalam kesulitan. Ya, kita tolong itu. Ya, kata Rasul, man faraja akhahu kurbatan min kurabi dunia farajawallahu kurbatan bi kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong saudaranya daripada kesulitan di dunia, maka Allah akan menolongnya ketika dia mendapatkan kesulitan di akhirat kelak. Subhanallah itu kan. Jadi Allah akan menolong kita ketika kita dapat kesulitan di akhirat. Dengan cara apa? Menolong kesulitan saudara kita di dunia ini. Wallahi fi auni abdi ma'al abdu fi auni akhi. Demi Allah, dan Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya, ya. Jadi tolonglah saudara kita, ya, semampu yang kita bisa. Kita break dahulu. Ya.
Ya, kita bantu teman kita, saudara kita semaksimal yang kita mampu. Kita ini kan bantuan itu jamaah rahimakumullah, itu paling tinggi adalah isar, ya, yaitu mengutamakan saudara kita. Ya. Ada kisah menarik ini. Setelah para sahabat itu hijrah ke Madinah, ya, jadi orang-orang sahabat yang berasal dari Mekah ini hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Nah, kemudian setelah di Madinah, Rasul mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ada dua sahabat, ya, dalam kisah ini sangat menarik, yaitu sahabat bernama Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Ya. Abdurrahman ini Muhajirin, Sa'ad adalah Ansor. Nah, Sa'ad ini seorang pengusaha kaya di kota Madinah. Dia mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, saya ini punya banyak kekayaan dan saya termasuk di antara orang yang paling kaya di kota Madinah ini. Ya, ambillah separuh dari hartaku ini. Silakan kamu ambil. Saya juga punya 2 istri. Ya, silakan ambil yang mana yang kamu suka. Nah, itu kan. Ada nggak yang seperti itu Bapak Ibu? Ya, ya itu kan. Paling yo, aku sing kiai, ada sing iko, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ditawari seperti itu, Mas, aku orang kaya di Jombang, silakan ambil separuh kekayaanku, dan saya punya 2 istri, terserah, sampai pilih yang mana. Ya, kira-kira gimana sampean? Oke, siap gitu ya. Nah, gitu. Tapi Abdurrahman tidak seperti itu, tidak kemaruk kayak kita, ya kan? Beliau mengatakan, enggak, aku enggak butuhkan itu. Tapi dulani ala suq, dulani ila suq astajirhu. Ya, tunjukkan aku ke pasar, maka saya akan berjual di pasar itu dan kasih aku sebagian dari hartamu itu untuk modal dia berjual. Ini jamaah rahimakumullah, isar, ya, mengutamakan saudaranya. Ya. Ada kisah yang kedua misalkan di perang Yarmuk, ya, pertempuran melawan orang-orang Parsi. Ya. Ketika itu kaum muslimin di pertempuran yang pertama terdesak dan mengalami kekalahan. Ada 3 sahabat Nabi, ya, yang ketika itu kehausan. Mungkin dengan pernah mendengarkan itu kan. Ada sahabat Ikrimah. Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, jadi Ikrimah ini masuk Islam. Ya, anaknya Abu Jahal. Kemudian ada Suhail, yang satunya Robi kalau nggak salah. Ya. Ini dalam kondisi nazak dan kehausan, luka parah dan kehausan. Pertama yang didatangkan adalah Ikrimah, minta air. Tapi ketika melihat Suhail kehausan, enggak, saya enggak haus. Berikan temanku ini yang kehausan. Ya, diberikan, dia mengatakan, aku enggak haus, berikan saudaraku ini yang kehausan itu. Sampai 3 kali putaran, enggak ada yang minum, akhirnya mati semua. Ya, mengutamakan saudaranya itu. Ya, padahal kita ini kan kalau masalah isar ini kan repot itu kan ya. Ya, kaidahnya kan isar kan ada 2 macam. Ada isar duniawiyah, ada isar ukhrawiyah, gitu kan. Kita ini terbalik. Isar masalah ukhrawiyah kita utamakan itu. Tapi masalah duniawiyah kita enggak mau. Padahal yang benar adalah isar itu masalah dunia harus kita utamakan. Masalah akhirat enggak boleh isar itu. Ada soft di depan, kosong, monggo Pak, jangan di depan mawon, kalau dan belakang. Isar katanya. Enggak boleh itu. Ya. Isar masalah ibadah enggak boleh. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ya gitu ya. Jadi isar fil ibadah haramun. Isar dalam hal ibadah itu haram. Tapi isar ya dalam masalah duniawiyah itu matlubun, diperintahkan. Ya. Ada jajan ya tinggal 4 padahal yang hadir 5 orang. Iki ya apa iki? Ya. Akhirnya rebutan ya. Rebutan, gak ada isar sama sekali. Gak ada bagian ya wis salah dhewe kari kan gitu. Ya. Coba jenengan kalau ibadah haji dan umroh. Masya Allah Indonesia itu paling senang rebutan jajan itu paling senang itu kan. Masya Allah itu. Ya, padahal saya lihat ya orangnya soge-soge punya dia itu di orang di sini punya soge-soge. Tapi kalau masalah pembagian gratisan, Masya Allah rebutan itu kan. Apel, jeruk, padahal ya biasa saja. Tapi rebutan. Dapat 3, dapat 4, semuanya kayak karu-karuan.
Termasuk yang ngomong ini juga, itu kan dapat. Ya itu. Yang lainnya nggak dapat, itu kan. Ya, katanya itu nggak dapat. Soalnya dewi kurang cepat, nggak oleh itu kan. Ya. Padahal isar itu kita utamakan dalam hal masalah duniawiyah. Rahimahullah. Jadi kita bantu teman kita, saudara kita dalam kesulitan itu. Insya Allah akan mudahkan kita ketika nanti kelak fi yaumil qiyamah dalam kesulitan itu. Itu jamaah rahimahullah. Nah berikutnya adalah cara yang paling baik supaya ukhuwah ini tetap dalam kondisi baik adalah bertemu dengan saudara kita, itu wajahnya harus wajah yang menggembirakan. Ya. Jangan sampai kita ini bertemu dengan teman kita itu, malah teman kita itu terbebani dengan wajah kita itu. Masya Allah, sakno arek iki rek gitu kan. Melihat kita terus sudah terbebani wajahnya. Jangan sampai, kata Rasulullah, janganlah kamu itu bertemu saudaramu dengan wajah yang tolik, wajah yang surem, murem. Tapi bertemu dengan biwajil malih, wajah yang manis, yang indah. Sehingga ketika bertemu itu menyenangkan. Ya, itu kan. Bisa ya? Jadi bertemu teman dengan wajah yang sumringah, meskipun beban hidup kita ini sangat besar. Ya. Berikutnya jemaah rahimakumullah, kalau bertemu dengan teman kita jangan lupa ucapkan salam dan kemudian berjabat tangan. Yang paling penting adalah berjabat tangan. Ya, jangan assalamualaikum kelewat selesai, tapi berjabat tangan. Ya, kata Rasulullah, izal talqal muslimani, ya, kalau ada dua muslim yang bertemu, kemudian mereka saling berjabat tangan, ya, saqata dzunubahuma baina asbihima, maka dosa-dosanya itu akan berjatuhan di antara jari jemari mereka itu. Jadi kalau kita bertemu dengan teman kita ini, ucapkan salam, tersenyum dan kemudian jabat tangan. Nah, itu kan agak lama karena dosanya akeh. Biar jatuh semuanya. Bila pun diketrok-ketrokan gitu. Nah, gimana kabarnya Mas? Nah, itu. Apa Pak? Cek lugur kabeh dosane. Ya, itu kan. Ya, itu. Ya, itu ya. Jadi jangan ada betul gitu aja. Kan ada orang itu salamannya itu enggak mantap, enggak ikhlas gitu. Hanya ditempelkan saja. Kan? Saya enggak suka kalau ada orang yang salamnya itu hanya nempel gitu. Perkes tangannya, godok-godokan gitu. Nah, itu dia biar dia terasa itu. Ya, berjabat tangan. Karena itu akan menyambungkan hati jamaah rahimakumullah. Kemudian jangan lupa tadi itu ya memberikan hadiah ya. Berikan hadiah. Insya Allah itu akan memberikan manfaat sangat besar. Rasulullah ya dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan dalam bab fikul janais ya merawat jenazah. Kalau kita berkunjung ke saudara kita yang kesusahan, sakit misalkan, sunnahnya dengan 3 cara. Ya, kalau berkunjung itu. Yang pertama, doakan. Ya, doakan orang yang sakit itu. Pegang tempat yang sakit, didoakan. Kalau misalkan penyakit menular, misalkan pegang infusnya, didoakan. Ya, Allahumma shfi anta syafi. Itu sunnah yang pertama. Ya, jangan dek kono iku gur ngacor tok, tapi doakan ya. Itu. Kono ngobrol kalau ngidur melupakan dengan doa. Padahal doa yang paling utama. Yang kedua jamaah rahimakumullah, kalau datang berkunjung ya agar yang sakit cepat sembuh, bawa oleh-oleh. Ya, bawa oleh-oleh, bawa sesuatu yang dia itu bisa senang dan dibutuhkan. Ojo tidak membawa apa-apa, bawa sesuatu. Bisa oleh-oleh, bisa mentahan, bisa matengan kan itu. Ya, itu bawa itu. Ya, jangan sampai kemudian kita enggak bawa apa-apa, akhirnya yang sakit nek kudu ngotok ya iso, enggak apa-apa. Bawa oleh-oleh. Kata Rasulullah, tahadu tahabbabtum. Ya, saling memberikan hadiah. Insya Allah akan saling mencintai itu. Nah, ya. Bawa hadiah, ya. Nah, yang ketiga, ya beri dia motivasi agar cepat sembuh. Ya, jangan malah tasaumkan, dipesimiskan, tapi ditafaulkan, dioptimiskan. Sakit apa Pak? Itu loh jantung saya itu kok dak dek belum selesai. Oh iya,
tetangga saya kemarin gitu juga mati. Loh jangan, ya. Jangan. Tapi dioptimiskan, nggak apa-apa itu mungkin kurang vitamin, butuh istirahat. Insya Allah setelah ini akan selesai, itu kan. Jadi jamaah rahimakumullah. Maka dari itu beri hadiah, insya Allah akan menggerakkan kasih sayang dan akan memberikan kesembuhan, insya Allah. Nah ini beberapa cara atau tips supaya cinta itu tetap terjaga. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, ungkapkan ya perasaan cinta kita kepada saudara kita. Ya akhi, uhibbuka fillah, itu kan. Wahai saudaraku, aku cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang sahabat ya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku lo suka dengan orang itu. Akhlaknya baik, ya. Orangnya itu ramah. Aku suka dengan orang itu." Apa kata Rasulullah? Katakanlah cintamu itu. Katakanlah kalau kamu cinta pada dia. Ya, maka pun dia mengatakan, "Akhi, uhibbuka fillah." Saudaraku, aku cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ya. Ahabakallazi ahbabtaka fillah. Ahabakallazi ahbabtani fillah. Semoga Allah mencintai kamu karena engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita dikatakan akhi uhibbuka fillah, saudaraku, aku cinta kamu Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah ahabbakallazi ahbabtani fillah. Semoga Allah mencintai kamu karena engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, suami istri juga demikian. Bu ya, uhibbuki fillah, itu kan. Aku cinta padamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijawab sama Pak semoga Allah mencintai kamu karena engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kan sebaliknya. Insya Allah akan harmonis itu. Ya, ungkapkan perasaan cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa cara ya yang harus diberikan supaya kita ini tetap terjaga ukhuwah kita itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, tetapi kemudian kadang kita ini enggak memperhatikan ini, ya. Kadang kita ini ya malah sering melakukan sebaliknya sehingga kemudian kita sering melakukan permusuhan-permusuhan dan bisa memecah belah ukhuwah kita. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat itu Allah sebutkan ya beberapa penyebab ukhuwah itu bisa punah. Sepele tapi sangat luar biasa penyebabnya. Ya. Yang pertama kata Allah ya di dalam surah Al-Hujurat itu tajassus ya. Wala tajassasu ya, janganlah kamu itu tajassus. Apa tajassus itu Bapak Ibu? Tajassus itu memata-matai. Jadi kalau di pondok itu ya orang yang kena hukuman bahasa dulu saya di pondok itu, mayai bahasa Arab, kepelujut bahasa Indonesia. Kena hukuman. Ya, akhirnya hukumannya menghafal mufradat dan tajassus ya, menjadi mata-mata, golai orang yang berbahasa Indonesia kemudian dicatat dihukum, Anda akan bebas. Jadi mencari aib saudaranya, tajassus itu, golai aib. Ini apa cacate wong iki ya? Nek ana cacate takjur kok iki. Ah itu, hati-hati. Namanya tajassus itu. Ya. Ini penyebab ya retaknya ukhuwah yaitu mencari-cari kesalahan dan aib saudaranya itu, tajassus. Yang kedua, ya suudzon, berburuk sangka. Ya. Kata Rasul, ya, iyyakum wadzon. Hati-hatilah kamu dengan prasangka itu. Fa inna dzanna akdzabal hadis. Karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Prasangka itu, ya. Maka jangan sampai kita ini mudah berprasangka. Nah, supaya kita ini enggak mudah berprasangka, kita ini yang diprasangkai juga harus memberikan klarifikasi. Misalkan gini, biasanya hadir di majelis ilmu, iki kok enggak hadir? Ono apa iki? Si Fulan kok enggak hadir ini? Biasanya hadir di depan sendiri. Alah paling-paling wedi ambek bojone kok metu mungkin ya itu. Akhirnya jadi prasangka itu. Nah, supaya enggak jadi prasangka, kirim klarifikasi. Mohon maaf Ustaz, dalam sakit hadir karena sedang sakit, sedang gak enak badan. Selesai itu prasangka itu. Ya, karena prasangka ini masya Allah kadang-kadang kita ini lebih banyak suudzonnya daripada husnudzonnya itu. Ya, itu yang ketiga jamaah rahimakumullah, yaitu
namimah, ya, suka mengadu domba, ya, karena iri dengki, akhirnya kemudian diadu domba. Ini hati-hati ini. Gara-gara adu domba itu, orang gak bisa masuk surga jamaah rahimakumullah. Pernah Rasul berjalan di kota Madinah, melewati sebuah pemakaman, beliau berhenti dan menangis. Sahabat bertanya, Rasulullah, mata begi, ada apa? Jangan kok menangis. Rasul mengatakan, hadzaini rajulani. Ini ada dua hamba Allah. Innahuma la yu'adzibani. Dua hamba Allah ini sekarang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzibani. Ada lam takkid dan fi'il mudhari'. Berarti benar-benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dua hamba Allah ini. Yang bikin saya menangis kata Rasulullah, wa ma yu'adzibani min kabir katanya. Dua hamba Allah ini diazabnya bukan karena dosa besar. Dosa yang sangat sepele kata beliau. Apa yang pertama adalah rajulun yamsi binamimah. Ini ada orang yang nggak bisa menjaga mulutnya, kemana-mana adu domba tok, fitnah, macam-macam. Ya. Ini ya, hati-hati. Ya, kadang-kadang kita ini kan iri dengki akhirnya adu domba, timbul fitnah, riba dan sebagainya. Masya Allah itu. Ya, la yu'adzibani kata Rasulullah, akan diazab oleh Subhanahu wa taala di alam barzah nanti. Gara-gara apa? Ya, kakian ya itu. Ya, biasanya kakian cocok laki apa perempuan, Bu? Biasanya yang suka adu domba itu lanang apa wedok, Bu? Ya, yang banyak omong itu laki-laki ya. Lambe-lambe lanang gitu ya. Nah, yang kedua kata Rasulullah, rajulun ya bulu bigori istinja. Ini tambahan saja, yaitu orang yang pipis enggak cawe. Ternyata enggak cawe pun juga menyebabkan diazab oleh Subhanahu wa taala. Masya Allah itu kan. Makanya Imam Al-Ghazali itu memberikan tips ya, cara supaya kita ini bersih ketika pipis itu. Karena kalau kita pipis itu Bapak Ibu, kadang-kadang kan masih ada sisa itu kan ya. Kemudian ketika kita merasa berselesai, kita pakai celana dalam, kayak metu, kan. Nah ini sudah nggak bersih. Ya, jadi hati-hati, gara-gara nggak istinja, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah itu. Rajulun ya bulu bigori istinja, laki-laki atau seseorang yang pipis tidak istinja. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada air, ya pakai tisu, nggak ada tisu pakai daun, nggak ada daun pakai batu, ya gitu aja. Ya sudah itu aja. Jangan pakai pasir, tambah buntu nanti kan. Jangan ya. Ini sama rahimakumullah. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan namimah itu, adu domba itu. Berawal dari ghibah, rasan-rasan, ya berawal dari iri dengki, ya iri dengki, kemudian ghibah, rasan-rasan, kemudian fitnah dan adu domba. Hati-hati. Ini yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, saya rahimakumullah, yang terakhir ya tidak memahami hakikat perbedaan itu sendiri. Ya, saya katakan tadi di dalam kajian Islam itu ada furu'iyah, ada usul, ada cabang, ada pokok. Coba kita lihat bagaimana komentar seorang ulama besar bernama Syekh Abdul A'la Al-Maududi. Pernah dengar? Seorang ulama Pakistan, ya, Abdul A'la Al-Maududi. Pernah dengar, Pak? Ya. Pernah dengar Pakistan enggak? Ya, Pakistan itu dekat itu loh. Ya, posnya polisi itu ya. Pakistan itu negerinya Abdul A'la Maududi ya. Abdul A'la Maududi ini punya jamaah namanya Jamaat Al-Islami. Ya, di Pakistan itu banyak tumbuh kelompok-kelompok pergerakan Islam. Di antaranya adalah Jamaat Al-Islami yang paling besar, dan yang kedua adalah Jamaat Tabligh. Ya, muncul Jamaat Tabligh. Jamaat Tabligh ya gerakannya luar biasa. Ada seorang santri yang tanya kepada syekhnya ini, "Ya Syekh, ma ra'yuka an Jamaat Tabligh?" Apa pendapat kamu tentang gerakannya Jamaat Tabligh itu? Nek jenengan takoni ngono ya apa? Oh, ini gini salah itu. Enggak. Beliau mengatakan seperti ini. Coba dicatat dan diingat-ingat perkataan beliau ketika mengomentari
munculnya jamaah tabligh di Pakistan. Tilkal jama'atu sadda syaghdal fil Islam lam nastati saddaha. Masyaallah itu kan. Jamaah itu mengisi kekosongan di dalam Islam yang kita enggak mampu mengisinya itu. Ya. Jadi jamaah tabligh ini jamaah rahimahullah. Gerakannya kan luar biasa kan, ngajak orang ke masjid berjamaah. Orang-orang mabuk dijak, ayo Pak, saya punya kampung asli di Kauman Mojosari itu, ya kampung saya itu terkenal dengan kampungnya orang kumuh. Nah, akhirnya kan kita bangun masjid itu kan. Kemudian waktu itu ada tahun 90-an ya, jamaah tabligh minta menetap di masjid itu dan kita izinkan. Masya Allah ya, kampung saya itu yang jarang dan kita ini sulit untuk bersilaturahim, ngajak terang-terangan itu paling iso nyindir tok, ceramai tok, ya kan? Awakmu dengan khotbah kalau enggak sholat di masjid dan enggak pernah sholat dosa besar. Ya. Tapi enggak pernah kita datang mengajaknya. Ini jamaah tabligh itu, ya datang ke rumah-rumah dan mengajaknya untuk datang ke masjid. Meskipun ketika itu masjidnya full, jamaah tabligh pulang kosong maneng ya itu. Ya. Tapi itulah hakikatnya tilkal jama'atu sadda syaghdal Islam lam nastati sadda. Jamaah itu mengisi kekosongan di dalam Islam yang kita enggak mampu mengisinya itu. Ya, subhanallah. Jadi kita saling mengisi ya. Saling mengisi dan tidak boleh kita ini menyalahkan orang lain. Selama ada pondasi Islam, maka insya Allah itu adalah saudara kita, subhanallah. Nah, oleh karena itu, ya ada lagi yang kedua misalkan Said Qutb. Pernah dengar kata Said Qutb? Nama Said Qutb? Ya. Said Qutb ketika itu menjadi wakil ya, wakilnya Mursyid Am Ikhwanul Muslimin ya, dan dia diedukasi di Palestina. Nah, ketika itu muncul ya An-Nabhani dengan Hizbut Tahrirnya yang sekarang ini marak itu kan, Hizbut Tahrir, Taqiyud An-Nabhani. Terjadi dialog ya antara Said Qutb dengan Taqiyuddin An-Nabhani. Intinya bagaimana dua kelompok ini disatukan dalam satu ikatan ukhuwah. Tapi ternyata nggak bisa, karena memang prospek cara berpikirnya itu nggak sama. Ikhwanul Muslimin di Mesir berjalan sendiri, ya Hizbut Tahrir juga berjalan sendiri, nggak bisa disatukan. Apa komentar Said Qutb ketika itu? Apakah dia marah-marah? Enggak, dia enggak marah-marah. Dia mengatakan da'uhum, biarkanlah mereka. Ya. Sayabda'una khaisyan tahuna bidakwatina. Mereka akan memulai dakwanya, sedangkan kita sudah jauh ke depan dan dalam dakwah kita itu. Jadi da'uhum, biarkan mereka itu. Tidak usah disalahkan, biarkan mereka itu dengan ijtihad dakwanya itu. Ya, itu kan. Jadi ada tasamuh, ada saling memahami di kalangan mereka itu. Ya, oleh karena itu rahimakumullah, inilah hikmahnya kalau kita ini saling memahami. Maka antara yang usul, yang pokok dengan yang furu ini jangan diperdebatkan lagi. Kalau yang usul sudah selesai, karena yang pokok al-iman kholas selesai. Kalau usul yang diperdebatkan, ya itu bisa mengarah pada kesesatan. Karena akidah itu satu, tidak boleh diperdebatkan. Kalau furu'iyah ini, yang cabang ini bisa diperdebatkan. Ya, minimal kita punya mazhab, ada 4 mazhab. Ya, contoh paling gampang, ya, supaya kita paham. Jamaah rahimakumullah, ada ayat Allah berbunyi di antara penyebab batalnya wudu adalah aula mastumun nisa. Ya kan? Aula mastumun nisa, menyentuh wanita. La mastumun nisa. Ini lafadz nas yang masih multitafsir, ya. Kalau Syafi'iyah, ya, dibacanya lamnya pendek, lamastumun nisa. Ya, bukan panjang, lamastumun nisa. Kalau lamnya dibaca pendek, berarti maknanya masastumun nisa, menyentuh wanita. Maka dalam mazhab Syafi'i,
menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu membatalkan wudu. Nah, dempok ya. Ukti salaman, nah batal wudunya itu kan, di samping juga dosa. Bukan mahramnya kok salaman. Nah, kalau mazhab yang lain, misalkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, itu lamnya dibaca panjang, sebagaimana dalam mushaf Utsmani yang kita baca itu. Aula mastumun nisa. Kalau dibaca panjang, la mastumun nisa berarti lil musyarakah. Ada dua aktivitas yang aktif. Ya, dua hamba Allah, laki dan perempuan aktif melakukan sentuhan, maka kemudian dimaknai sebagai jamak tumunisa, berjima. Nah, nek gur nyentuh tok enggak apa-apa, baru nek wis merangsang dan berjima baru batal wudunya. Nah, itu ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha ya, enggak usah diperdebatkan lagi. Misalkan lagi wudu ya. Iki ana wudune kok gur cenil-cenil, ana sing sampai segini, ini gimana ini? Nah, di dalam surat Al-Maidah misalkan ayat yang kelima ya, Allah katakan cara berwudu adalah ya mashul roksi itu kan, mengusap kepala. Nah, ya, mengusap kepala. Biru usikum. Ya, biru usikum. Nah, bak ini jamaah rahimakumullah, ini ditafsirkan oleh para ulama mazhab. Kalau Imam Malik ya dan Imam Ahmad bin Hambal, ba itu tidak mempunyai makna. Ya. Maka dikatakan wamsahu biruusikum, baknya hilang, wamsahu ruusakum. Maka usaplah kepala kamu. Nah, kepala itu adalah mulai dari jabhah sampai dengan ufa, citok. Nah, maka kemudian kalau mereka berwudu, ya seperti ini. Nah, wamsahu ruusakum. Nah, karena baknya enggak ada maknanya. Tapi kalau Imam Syafi'i, baknya adalah litaba'ud, yaitu sebagian. Maka wamsahu birusikum, maka usaplah sebagian kepala kamu. Ya, kalau sebagian, maka ada yang walau dengan 3 helai rambut pun halal sah. Misalkan mau kondangan, wis klemis-klemis, ngentut batal. Waduh ya apa ini? Ambil 3 helai rambut, tenil, udah sah itu kan? Karena wamsahu birusikum gitu kan. Nah, itu. Enggak apa-apa, enggak usah diperdebatkan lagi ya. Ya, itu. Jadi sama rahimakumullah, hal yang furu'iyah ini jangan sekali-kali kita ini pertajam, ya, pertajam. Masalah kunut misalkan, ada yang pakai kunut, ada yang pakai enggak. Ya, ini ikhtilaf yang sampai hari ini enggak selesai-selesai. Ya, ya padahal pokoknya adalah salat subuh. Wong salat subuh dengan semangat malah dilokno awakmu iku salat subuh nggih kunut, enggak sah itu. Nah, udah salat subuh dilokno pisan. Sing gak salat subuh tidur di rumah, malah iki sing bener gak salat subuh, gak kunutan ya. Ya, jadi janganlah kita ini kemudian mempertajam masalah hal yang furu'iyah. Di zaman Rasulullah banyak terjadi kejadian seperti ini zaman rahimakumullah, ya. Misalkan ada 2 sahabat Nabi yang sedang berjalan safar, ya, tiba-tiba terdengar suara azan kumandang salat. Tidak ada air ketika itu. Kalau nggak ada air apa? Tayamum. Ya, akhirnya mereka tayamum. Udah nggak ada air, tayamum mereka itu. Tayamum. Sudah selesai. Nah, ternyata berjalan lagi, belum jatuh waktu sholat berikutnya, ada air. Ya, ada air. Ya, misalkan mau sholat maghrib, ya, mau sholat isya, mau sholat maghrib ya, maghrib, nggak ada air, tayamum, udah tayamum aja. Ternyata berjalan sedikit, kok ada air ini. Bagaimana ini? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Diulangi enggak? Nah, yang satu mengatakan, enggak usah diulangi. Tadi sudah tayamum, sudah sholat maghrib, kholas cukup itu. Yang satunya, enggak lah, ini ada air kok. Masih ada waktu sholat maghrib. Saya mau mengulangi berwudu, mengulangi sholat. Nah, kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Ya, apakah Rasulullah menyalahkan? Enggak, beliau mengatakan asabtuma, dua-duanya benar. Bagi yang sholat maghrib dengan cara tayamum dapat pahala 1, bagi yang sholat maghrib tayamum dan mengulangi dengan berwudu dapat pahala 2. Kholas selesai itu.
Ya, itu aja kok repot. Ya. Jadi insya Allah kalau kita memahami antara usul dan furu', insya Allah umat ini akan dalam dekapan ukhuwah. Selama ini kan yang paling tajam adalah masalah-masalah yang furu'iyah saja. Saya merahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai penutup, marilah ya kita jadikan pemahaman ini sebagai sebuah motivasi bahwa sesungguhnya kebangkitan umat itu akan muncul kalau ukhuwah itu tetap terjalin dengan baik. Ya, Rasulullah sampai menggambarkan bagaimanakah gambaran ukhuwah itu. Ya, masal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam mencintai, dalam persaudaraan itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu ini. Ya. Idza staga aduun ya tada'a ya aduun akhrau bisahril wal huma. Kalau misalkan ada satu anggota yang merasa sakit, maka yang lain pun juga akan merasakan sakit. Ya, seperti itulah tubuh seorang mukmin dalam berukhuwah Islamnya itu. Jadi kalau kita misalkan berjalan, kemudian kaki kita ini terkena paku, ya, apakah kaki yang menjerit? Aduh, kan enggak. Semuanya merasakan sakit, ya. Ya. Mulut kita merasakan apa, Pak? Nek kena paku matur napa? Oh, ya. Oh, jangkrik bukan gitu ya? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masyaallah kan gitu ya. Jadi hati ini, mulut ini kalau biasanya banyak ngomong kebun binatang akan dimudahkan untuk menyebut kebun binatang gitu. Oh, semut iki kan gitu. Ya, mulutnya mengatakan innalillahi, kemudian kepala kita meriang, merasakan sakit semua. Itulah ukhuwah Islamiyah itu. Ya, jadi kalau ada saudara kita itu yang merasakan sakit, maka kita pun juga merasakan sakit. Ya. Kalau saudara kita di Suriah, di Palestina sedang merasakan sakit, kita pun juga merasakan sakit. Kalau saudara kita yang di Papua, di Wamena merasakan sakit, kita pun juga merasakan sakit. Kalau saudara kita itu dimanapun berada dalam kondisi yang sakit, kita pun juga merasakan sakit. Minimal kita doakan, kita perhatikan, maka itu bagian dari ukhuwah. Tapi kalau kita diam saja malah nyukurno, masya Allah itu. Man lam yahtamma bi amril mu'min falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan nasib saudara mukmin, maka dia bukan dari golongan mereka. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini bisa menjaga ukhuwah ini, ya insya Allah kalau jenengan bisa menjaga ukhuwah, ya dijamin akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah naungan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah dalam sebuah hadits qudsi itu, ketika nanti di padang mahsyar semua hamba Allah berkumpul, maka Allah pun memanggil dengan mengatakan, aina mutahabbuna bi jalali, kata Allah. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al-yauma udhilluhum fi dhilli, kata Allah. Pada hari ini, kata Allah, akan aku naungi mereka dengan naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli. Tidak ada naungan kecuali naungan dari aku. Jadi dengan nanti Bapak Ibu rahimakumullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dipertemukan lagi fil jannatin naim. Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada waktu beberapa saat untuk kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo Bapak Ibu. Baik, sesi tanya jawab. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan dari apa yang tadi dijelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Ada satu di ujung sebelah utara. Ada lagi? Oke, satu dulu, nanti yang lain boleh menyusul. Masih cukup waktu kita. Silahkan Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang istilah silaturahim dan silaturahmi. Itu kira-kira perbedaannya di mana? Mohon penjelasan detailnya Pak Ustadz. Yang kedua, di dalam ayat Al-Quran itu menyebutkan bahwa orang yang sering menyambung silaturahmi itu akan dilapangkan rezekinya. Nah, kira-kira seperti apa rezekinya Pak Ustadz?
Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tafadhol Ustaz. Yang pertama, kalau kita melihat dari kamus bahasa Indonesia nggak ada bedanya ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada bedanya. Silaturahim dan silaturahmi. Ini satu kalimat ada dua kata. Silah itu menyambung ya. Kalau menyambung berarti kan aktif ya. Kata kerja aktif kan menyambung itu. Jadi, kalau kita ini ingin silaturahim berarti kita harus aktif mendatangi. Sila itu menyambung. Nah, sekarang rahmi, rahim ya. Rahmun dan rahimun. Rahmun itu jamu rahimakumullah, itu dalam bahasa Arab adalah daun bi rahmil mar'ati la yastadu ayyahmil ya. Penyakit yang ada dalam rahim seorang perempuan yang menyebabkan wong wedok gak iso hamil, itu namanya rahmun. Ya. Jadi kalau mengatakan silaturahmi berarti kita menyambung apa? Penyakit yang di dalam rahim wanita, sing wanita itu nggak bisa hamil. Yang benar adalah silaturahim. Kalau rahim adalah kasih sayang, berasal dari kata rahim. Ya. Maka kalau kita mengkaji bahasa Arab seperti itu. Ya, kalau kita di kamus besar bahasa Indonesia ya sama aja, maknanya sama. Tapi dalam bahasa Arab, silaturahmi adalah menyambung penyakit yang ada dalam rahim wanita, yang wanita itu dia bisa hamil. Tapi kalau silaturahim adalah menyambung kasih sayang. Nah, hadisnya adalah yang kedua, man aroda ayub sito rizqahu fal yasil rahimahu. Ya, bukan rahmahu kan, rahimahu. Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia itu menyambung silaturahim, ya, menyambung rahimnya. Karena rezeki itu sifatnya umum, ya macam-macam, ya. Karena kita ini kan fokus rezeki itu kan materi. Oh alalah, jadi ini silaturahim itu apa melapangkan rezekinya, tapi gak suge-suge. Nah, itu. Karena pemahaman kita itu rahim adalah rezeki adalah materi kan. Padahal rezeki itu macam-macam. Siapa tahu dengan silaturahim ternyata bisa menjodohkan anaknya, itu rezeki. Silaturahim ada informasi pekerjaan, itu juga rezeki. Silaturahim ternyata loro dapat obat. Kamu loro apa sih Pak kok apa nolongso ngono. Iki lho aku ngeluh gak mari-mari. Iki lho Pak tak kei obat. Insyaallah sembuh. Apa? Koyok 45 gitu ya. Nah, itu tombo itu kan. Jadi macam-macam Pak ya. Rezeki itu macam-macam. Tidak hanya sekedar materi saja. Insyaallah gitu. Ngoten nggih? Alam bisawab. Baik. Jadi mungkin tadi ketika bahasa Indonesia, maksudnya mungkin dalam bahasa Indonesia sama Ustaz ya. Iya. Tapi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab memang berbeda, jauh nampaknya iya. jauh. Ya. Kalau tapi mungkin maksudnya orang yang bicara silaturahmi itu sebenarnya juga menyambung persaudaraan, seperti itu kurang lebih ya. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia maknanya sama, silaturahmi kalau dalam bahasa Indonesia maknanya sama, tapi dalam bahasa Arab lain maknanya, lain maknanya. Baik, berarti mesti kita belajar untuk membiasakan silaturahim. Ya. Silaturahim. Jadi menyambung. Lulusan Masjid Ar-Royan pakai apa? Silaturahim. Ya. Baik. Mungkin ada yang lain? Ya. Monggo. Masih ada yang di sebelah utara dulu. Oh, sini dulu. Sudah terlanjur ke sini ya. Sebentar ya. Yang di sebelah selatan biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan keluarga yang satu beragama Islam, satunya non-Islam. Nah, di setiap lebaran atau di waktu yang lain mereka berkumpul untuk merekatkan kekeluargaan. Nah, dalam tinjauan Islam itu bagaimana Ustaz? Apakah itu boleh atau bagaimana, kami belum tahu hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol, Ustaz. Ini kemarin saya bahas pas ya. Kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Kebetulan ada kisah itu.
ternyata ibunya Abu Hurairah itu belum Islam ketika itu. Ya. Jadi ibunya Abu Hurairah ini belum Islam dan dia pun mengajak ibunya untuk masuk Islam. Tapi menolak, enggak mau aku. Diajak lagi, enggak mau. Jadi artinya kewajiban anak ya itu mendakwakan Islamnya kepada orang tuanya, mengajaknya, meskipun dia enggak mau. Ya, diajak enggak mau, diajak enggak mau. Ya, akhirnya kemudian dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia enggak mau. Akhirnya dia lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong dong doakan, ini ibuku ini belum Islam. Doakan supaya dia itu segera masuk Islam. Ya, akhirnya didoakan Rasulullah. Ya, dan subhanallah ibunya pun masuk Islam, ya, di antara wasilah atau sebab doa Rasulullah. Jadi ini memberikan makna kalau kita ini minta doa, ya syaratnya hanya dua. Ya, satu, carilah orang yang alim, yang mempunyai kapasitas ilmu yang baik. Yang kedua, dan masih hidup. Nah, itu kan. Jadi Abu Hurairah ini minta doa kepada Rasulullah. Ya. Dan akhirnya kemudian masuk Islam. Nah, bagaimana kalau misalkan keluarganya itu belum masuk Islam? Ya, tadi yang pertama wajib didakwakan supaya dia tetap masuk Islam. Selama dia hidup, ya kita wajib mendakwakan, wajib mendoakan. Ya. Tapi kalau dia sudah mati, ya khalas, selesai sudah. Ya, kita tidak ada kewajiban untuk mendoakan. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang tuaku. Saya Kristen waktu matinya itu. Enggak boleh. Ya, jadi yang boleh adalah kita ajak dia masuk Islam selama dia hidup dan kemudian kita doakan agar Allah memberikan dia hidayah. Nah, bagaimana kalau misalnya hari raya berkumpul? Ya berkumpul seperti biasa, enggak ada masalah. Ya, tetap kita hormati, ya. Tetap kita hormati dan tidak sampai kemudian masuk dalam akidah mereka. Tetapi kalau misalkan ya ritual hari raya adalah hari raya mereka, ya kita nggak boleh masuk. Ya kita nggak boleh masuk. Maksudnya adalah kalau pas hari raya kita, ya kemudian mereka berkunjung ke kita, ya sudah kita jalin silaturahim dengan baik, kita hormati, ya. Tetapi kalau mereka misalkan Nasrani, Natalan, ya kita diundang, ya mungkin kita punya alasan karena dalam pemahaman kita mengikuti Natalan merupakan bagian dari dosa, ya kita nggak usah ikut, ya cukup kita silaturahim selain hari Natal, ya datang mungkin tanggal 30 mungkin tanggal 32 Desember kita datang, ya kemudian nggak ada Pak ya. Oh, ada ya. Ya dibuat ada enggak apa-apa ya. Tanggal 22 Desember kita datang meminta maaf, ya dengan tujuan kita tidak hadir di Natalan mereka, itu kan, ya. Jadi tetap kalau datang ke rumah kita, ya kita jaga hubungan baik. Jangan sampai kemudian bisa jadi akidah, enggak boleh ke sini, ya, jangan, ya. Tuh, saya kira itu. Ya. Baik. Masih ada satu, ya. Ibu-ibu mungkin kalau ada yang bertanya mohon ditulis ya ibu-ibu ya. Mungkin jamaah takmir, rekan takmir mungkin dicek ibu-ibu ada pertanyaan mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu di kampung kami di Mojowarno sana ada kajian. Seorang ustadz mengatakan bahwa kesaksian orang yang takziah orang kubur itu sangat menentukan hisab mereka nanti. Artinya seandainya yang takziah itu mengatakan orang itu baik, maka hisabnya akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang yang takziah. Yang menjadi pertanyaan, ternyata hal itu bisa disiasati. Artinya seandainya seorang yang meninggal dunia itu mempunyai anak dan anaknya itu memberikan sedekah, memberikan uang kepada seluruh yang takziah untuk bisa mengatakan bahwa si mayit adalah orang baik. Seperti lah itu saya ditanya pada istri saya kaget, loh kok bisa disogok seperti di dunia gitu loh. Itu gimana Pak keterangannya Pak?
Mohon maaf sebelumnya. Baik. Ya. Tafadhal Ustaz. Ya, hadisnya sangat jelas ya. Iza mata ibnu Adam in qata'a amrila min salasin. Kalau anak Adam itu sudah meninggal dunia, nek jenengan sampun sumareh mati ya, maka semuanya terputus, gak bermanfaat kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah waladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi anak itu Bapak Ibu saham kita itu. Ya. Maka harus kita jadikan anak itu pintar ngaji ya. Ya, memahami agama yang baik. Karena itu adalah saham kita. Ya. Jangan sampai anak kita ini gak iso ngaji. Ini gak iso ngaji loh anak itu engko ya apa? Pak, aku gak iso ngaji, Pak. Tak kirimi WA ya, Pak. Jadi doanya pakai doa WA ke bapaknya itu. Ya. Jadi doanya anak yang soleh. Saya di kampung itu, ya. Di kampung itu kan ada tradisi tahlilan, ya. Sekarang alhamdulillah sudah saya tata. Biasanya itu kalau tahlilan itu, Bapak Ibu, Nyun Sewu, ya. Itu yang punya rumah, sahibul hajah. Itu malah di luar menerima tamu, ya kan? Mari ngono setelah dimulai tahlilan, enggak wajar mbek koncone di luar. Engko wis buyar ngadeg nyalami. Ya, saya enggak, saya panggil mereka itu sampean masuk ke dalam. Dampingi Pak Mudin. Karena yang lebih berat mendoakan adalah sampean. Kita semua adalah supporter doa sampean. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ini kalau di kampung saya itu ada tahlilan, menghilangkan kan sulit. Ya, tuan rumahnya masuk ke dalam bersamping dengan Pak Mudin, ya ikut mendoakan. Ya, jadi doanya anak yang soleh. Ya. Yang kedua adalah ilmun yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kayak saya ini kan maringi ilmu kan bermanfaat ini kan. Nek jenengan amalkan kan alhamdulillah bermanfaat bagi saya nanti. Nek aku wis mati jange. Paling koyo-koyo dian sampean diwangi aku mati ini. Ya. Yantafa'u ilmu yang bermanfaat. Nah, kayak jenengan punya anak yang pertanyaannya adalah anak itu pertama kali yang dihafalkan dari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini paling banyak dipergunakan. Nah pertanyaannya, siapakah yang pertama kali ngajari anak kita ini surat Al-Fatihah? Pembantu kue. Berarti yang dapat manfaatnya siapa? Pembantunya. Karena bapak ibu kerja. Anak itu pembantu ini diajari Al-Fatihah. Masya Allah. Ya. Mestinya pertama kali yang ngajari Al-Fatihah adalah saya orang tuanya. Insya Allah pahalanya akan dapat. Itu ya, ilmu yang tafaubi. Yang ketiga adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah, ya wakaf tanah untuk pembangunan musola, pembangunan masjid, pembangunan tempat ibadah. Selama itu berguna dalam kebaikan akan mengalir pahalanya itu. Ya, itu ya. Jadi kalau kita mewakafkan ternyata masjid Aroyan, misalkan masjid Aroyan sepi. Sepi Aroyan iki apa? Wis diganti ya. Ganti apa ya enak ya? Diganti toko ae. Nah, kan enggak ada manfaatnya nanti. Ya, jadi itu 3 perkara yang bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Adapun pengakuan, Bapak Ibu, pengakuan iki api apa elek gitu kan. Itu sesungguhnya hanya sebuah penekanan, enggak ada dasar dalilnya misalkan. Hanya sebuah penekanan pengakuan bahwa si mayit ini adalah orang yang baik. Sebab begini Bapak Ibu, dosa itu kan ada 2 macam. Ya kan, dosanya ada 2 macam. Ada dosa kita kepada Allah. Fastaghfirubakum innahu kana ghafar, cukup sudah. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita beristighfar, memohon ampun dengan penuh keikhlasan, khalas selesai, Allah akan mengampuni itu. Ya. Tetapi ada dosa kita pada orang lain. Ya. Dan ini kalau mereka belum memaafkan, enggak akan selesai itu. Enggak akan selesai. Ya. Maka kemudian mungkin Pak Mudin ingin menegaskan, Bapak Ibu, nek sampai duit tanggungan kepada si fulan, monggo berhubungan dengan si fulan. Si fulan ini baik apa elek? Tapi ngomong elek ku yo gak enak, wis ngomong baik aja gitu ya. Ya intinya gitu Pak ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Ya pengakuannya
kebaikan seseorang itu seperti itu. Karena mungkin dosa kita kepada orang lain, kezaliman kepada orang lain itu belum akan Allah ampuni selama orang yang kita zalimi itu memaafkan. Hutang kita seberapa rupiah pun kalau belum dihalalkan juga enggak akan bisa Allah ampuni. Ya. Kita ini mau masuk surga, hatta ma baina wa bainal jannah ila dhira. Seolah-olah antara kita dengan surga tinggal selangkah lagi. Kayak selangkah tok surga itu. Tapi karena kita punya hutang 500 rupiah yang belum dihalalkan oleh si fulan, enggak bisa. Inna ruha bani adama mu'alaqatun bidaini. Ruhnya anak Adam itu akan tercementel karena hutangnya itu. Maka kemudian sebelum kita ini meninggal dunia, selesaikan semuanya itu. Ya, itu ya Bapak ya. Jadi ahli waris berkewajiban melaksanakan 3 hal sebelum pembagian waris. Ojo wong mati ribut warisannya. Tapi yang penting 3 hal ini. Yang pertama, ya melaksanakan wasiat ahlul mayit, wasiat mayitnya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, merawat jenazahnya itu mulai A sampai Z. Ya. Durung apa-apa wis ngomong warisan. Iki anak durhaka namanya ya. Ya baik, gitu Pak ya. Wallahualam bisawab. Baik, cukup ya? Masih ada? Cukup ya? Mohon diakhiri dengan doa Ustaz. Ya baik, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, memberkahi semua apa yang kita usahakan, ya amal kita, pekerjaan kita, ya anak-anak kita juga berkah, keluarga kita juga berkah, dan kemudian kalau Allah berkenan mengakhiri hidup kita insyaallah dalam husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal 'afwa wal ghina. Allahumma habbib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa karih lanal kufra wal fusq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin wal hikna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinana minal kizbati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum